1001 cara dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu demi menyelamatkan kursi kekuasaannya di pemerintahan. Netanyahu nekat melanjutkan serangan ke arah Gaza dan mengakhiri gencatan senjata agar kekuatan sayap kanan kembali berpihak kepadanya. Bayarannya lebih dari 600 nyawa melayang hanya dalam beberapa hari. Sementara di Israel, gelombang demonstrasi yang menuntut pengunduran Netanyahu semakin bergejolak. Dan Netanyahu memilih untuk menutup mata dan telinganya. Krisis apa yang dihadapi Netanyahu dalam karir politiknya dan apa yang ia lakukan? Jadi, sebelum gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025, para tokoh sayap kanan yang berpengaruh di Israel melepaskan diri dari kabinet Israel. Salah satunya adalah Menteri Keamanan Nasional asal Partai Jewish Power, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir dan pengikutnya menarik dukungan dari pemerintahan Benjamin Netanyahu karena tak setuju dengan gencatan senjata. Padahal Netanyahu membutuhkan Ben-Gvir untuk memastikan pengesahan anggaran pemerintahannya pada 31 Maret 2025 mendatang. Ben-Gvir dan kelompok sayap kanan merupakan penopang kekuasaan Netanyahu sekaligus mayoritas dalam parlemen. Jika anggaran itu tak disahkan oleh parlemen karena kelompok kanan yang sebelumnya mendominasi kini hilang, maka pemilihan umum dadakan akan diadakan. Imbasnya, karir politik Netanyahu berada di ujung tanduk. Nah, untuk membawa kembali para tokoh sayap kanan ke pemerintahan, satu-satunya cara bagi Netanyahu adalah dengan membatalkan gencatan senjata. Padahal, gencatan senjata merupakan kesempatan bagi Hamas dan Israel untuk saling bertukar sandera dan tahanan. Namun pada akhirnya, Netanyahu menggagalkan gencatan senjata dan konflik kembali pada titik sebelum 19 Januari 2025. Menurut Netanyahu, penyebab kolapsnya gencatan senjata karena Hamas telah menolak 2 poin dalam proposal gencatan senjata. Tak lama setelah penangguhan gencatan senjata, Itamar Ben-Gvir memutuskan untuk kembali masuk di kabinet pemerintahan. יחד עם שר הביטחון, קיבלתי את המלצת צה"ל והמלצת גורמי הביטחון לחזור ללחימה עצימה נגד החמאס. מכאן ואילך, ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך, משא ומתן יתנהל רק תחת אש. החמאס כבר הרגיש ביממה האחרונה את נחת זרוענו, ואני רוצה להבטיח לכם, אני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. אנחנו נמשיך להילחם כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. שחרור כל חטופינו, חיסול החמאס, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Bagi Netanyahu, kembalinya Itamar Ben-Gvir mungkin kemenangan besar atas karir politiknya. Namun bagi masyarakat Israel, keputusan Netanyahu itu hanya gerbang pada malapetaka lainnya di Palestina. Setelah Netanyahu memutuskan menyerang kembali Gaza, gejolak protes dari warga Israel mulai bermunculan dan meminta Netanyahu untuk turun dari jabatannya. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah Israel untuk tetap melanjutkan gencatan senjata ke tahap berikutnya demi keselamatan sandera Hamas. Meski demikian, sayangnya tak ada tuntutan yang menyoroti tingginya kematian di Gaza akibat serangan terbaru Israel. Pertanyaan selanjutnya, selain melanjutkan perang, upaya apa lagi yang dilakukan Netanyahu untuk mengambil kembali hati para tokoh sayap kanan?
Selain untuk kembali memasukkan tokoh sayap kanan pada pemerintahannya, pembatalan gencatan senjata juga digunakan Netanyahu sebagai pengalih atas krisis dalam negeri. Adapun krisis yang dimaksud, misalnya seperti upaya Netanyahu untuk memecat Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri atau Shin Bet Ronenberg. Ronenberg saat itu disebut tengah melakukan penyelidikan terhadap kantor Perdana Menteri. Selain Ronen, krisis lain yang dihadapi Netanyahu adalah ketika dirinya berusaha melengsarkan Jaksa Agung Gali Baharaf yang menangguhkan pencabutan jabatan Ronen. Itulah beberapa analisa yang disebut membuat Netanyahu akhirnya kembali melanjutkan perang di Gaza. Sudah sejak lama, Benjamin Netanyahu menerima kritik akibat tabiatnya yang hanya berusaha menyelamatkan karir politiknya ketimbang urusan negara lainnya. Kebiasaan Netanyahu itu kembali terjadi pada saat Israel memberlakukan kembali perang di Gaza, Palestina. Kira-kira sampai sejauh mana pergerakan Netanyahu mengamankan posisinya di pemerintahan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.